Salam sehat semua. Selamat berjumpa pada pembelajaran rekayasa komputasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas analisa trust dengan menggunakan software ANSYS APDL. Sebagai awal, saya akan mereview kembali definisi tentang trust yang sudah kalian dapatkan pada mata kuliah statika struktur atau mekanika material. Kita mulai dengan definisi trust. Trust terdiri dari bagian berbentuk lurus dan terhubung pada sambungan, dan tidak ada bagian yang menembus sambungan. Sebagian besar struktur dibentuk dari beberapa truss yang dihubungkan bersama membentuk kerangka ruang atau space framework. Masing-masing truss menumpu beban yang beraksi pada bidangnya, sehingga dapat diperlakukan sebagai struktur. Sambungan baut atau las diasumsikan disambung dengan memakai pin atau pasang. Gaya yang beraksi pada ujung-ujung bagian akan tereduksi menjadi gaya tunggal dan tidak ada kopel, sehingga hanya dipandang sebagai bagian dua gaya atau two force members. Ketika gaya tersebut cenderung untuk menarik bagian batang, maka dikatakan mengalami tegangan atau tension. Ketika gaya cenderung untuk menekan batang, maka batang dalam keadaan tekanan atau compression. Bagian-bagian truss berbentuk batang atau slender dan hanya bisa mendukung beban ringan dalam arah lateral. Beban harus diterapkan pada sambungannya, bukan langsung pada bagian-bagiannya. Berikut adalah tipe truss. Truss untuk tipe roof atau atap itu ada yang tipe rod, howey, maupun fin. Sedangkan truss bertipe jembatan itu ada rod, howey, Warren, Baltimore, dan key truss. Tipe lain dari truss itu ada yang stadium, cantilever proportion of truss, dan Westfield. Berikut adalah dua foto contoh aplikasi dari truss. Ini yang two key truss di mana digunakan sebagai komponen utama untuk jembatan yang bisa digerakkan. Sedangkan yang foto ini menunjukkan truss sebagai rangka atap. Nah, ini adalah contoh kasus ya, truss tipe Warren ya, yang akan kita pakai ya, dalam menerapkan aplikasi ANSYS. Ya. Data bahan truss menggunakan structural steel dengan modulus elastisitas yaitu 200 gigapascal atau 200.000 megapascal ya, atau juga Newton per milimeter persegi. Dengan penampang berbentuk rectangle persegi dengan sisinya 60 mm masing-masing ya. Sehingga luas penampangnya menjadi 3.600 mm persegi. Position ratio untuk bahan struktural steel adalah 0,3. Ini adalah struktur truss tipe Warren ya. Ya di mana di tumpu ya, di ujung node 1 dan node 7 ya. Di mana tumpuan di node 1 itu dengan tumpuan axial, sedangkan yang di node 7 dengan tumpuan roll. Dengan gaya-gaya yang bekerja ya, di node 1, 3, 5, dan 7 seperti pada layar. Kemudian nanti tentukan displacement node-nya, gaya reaksi pada tumpuan, tegangan pada truss. Oke, kita mulai dengan membuka ya ANSYS APDL ya. Pertama, kita
kita pilih preference, jadi nanti tipe analisanya menggunakan tipe struktural ya, nanti kita pilih struktural. Oke. Kemudian kita pilih elemen type ya. Kita pilih yang link ya. Oke, kita close kemudian. Setelah itu kita pilih section ya, karena link ini ya, link kita add ya, kita saja satu ya, add link section with ID-nya. Dan di sini section yang link area, jadi luas penantang tadi adalah 3600 mm persegi ya, jadi kita masukkan ya, nilai tersebut. Cek lagi 3600 ya, sudah benar. Oke. Kemudian kita pilih materialnya ya. Klik material model, struktural, linear, elastik, isotropik. Masukkan nilai dari IX, adalah modulus elastisitas ya. Tadi elastisitasnya adalah 200.000 ya. 200.000 kita masukkan dengan modulus Poisson ratio-nya adalah 0,3. Kita klik OK. Kemudian kita close. Ya. Oke, selanjutnya ya, elemen sudah kita tentukan, dengan luas penampang sudah, material properti sudah, sekarang kita buat ya, kita create ya. Nah, di sini kita menggunakan node ya, node klik dan klik in aktif ya. Nah di sini kita anggap yang node 1 ya, node 1 ini sebagai di origin ya, di 0,0 ya. Maka nol 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 apply node 2. Saya minimize dulu ya, biar terlihat nanti ya. Mudah memasukkan datanya. Itu satu sudah, sekarang node 2 ya. Node 2-nya, jadi node 2-nya jaraknya ini adalah sekitar X-nya adalah 1,5 ya. Kemudian Y-nya adalah 3 ya. Karena tingginya 3 ya, maka ini adalah 1,5. Masukkan ini 3, ini 0 tetap ya. Apply. Dan yang node 3 di bawah, berarti X-nya 3, Y-nya 0, X-nya 0. Apply. 4, 3 tambah 1,5 berarti 4,5 ya. Kemudian tingginya 3 ya. Apply. Node 5. Node 5 di sini ya. Itu adalah 6 ya. 6 0 0 apply. Node 6
3 tambah 3 tambah 1,5, 7,5 ya. 7,5, tingginya 3, apply. Kemudian node 7 yang terakhir itu 3 tambah 3 tambah 3 itu adalah 9, 9, 0, 0. Baik. Ini adalah 7 node ya, yang mewakili node pada trust ya. Nice. Kemudian setelah node ini ya kita buat elemennya ya. Kita klik auto number through node ya. Kita klik node tadi ya. 1 ke node 2 live, 2 ke node 3 live, dan seterusnya. Urutan untuk menghubungkan itu tidak harus berurutan. Saya ingin supaya terstruktur saja. Dan 2 ke 4 apply, 4 ke 6. Oke. Ini adalah sistem rangka trust warrant ya. Selanjutnya berdasarkan modeling ya, kita definisikan tumpuan dan bebannya ya. Nah, kita klik solution, kemudian klik define load, kita klik apply ya, kita klik structural, kemudian kita klik displacement ya, mana dia bekerja pada node-nya ya. Kita klik node-nya, ada node 1 itu bekerja tumpuan engsel, berarti maka kita klik adalah all DOF ya. Artinya apa? Jadi tidak ada, jadi pada node ini tidak bergeser ke arah X, Y, dan Z ya. Karena kita hanya 2 dimensi, jadi X dan Y saja. Kita langsung aja gitu. Dengan value replacementnya adalah kita klik, kita isi 0. Oke, apply. Kemudian di node 7 ya, itu adalah tumpuan roll, sehingga dia tidak bergerak ya ke arah, dia bisa bergerak ke arah sumbu X ya, sepanjang sumbu X, tapi tetap di sumbu Y, sehingga yang UY ya, kita klik UY-nya ya, 0, oke. Sudah muncul. Kemudian ya constraint ya, dalam hal ini tumpuan sudah kita definisikan. Selanjutnya beban yang bekerja atau gaya yang bekerja. Kita klik pause pada momen ini ya. Kita klik pada nodes ya. Kita klik ya, di sini tadi pada node 1 bekerja 250 ya. Node 3 200, node 5 200, dan node 7 300, mana arahnya ke bawah semua. Oke. Jadi 250, 200, 300. Maka pada node 1 kita klik. Nah, ya, kita directionnya ke arah sumbu Y ya. Nilainya konstan karena arahnya ke bawah, tambahkan nilai minus, besarnya adalah 210 ya. Karena dia adalah kilonewton ya, kilonewton, maka dia harus kita konversi menjadi newton ya. Jadi tambahkan lagi 250.000 ya. Apply. Berikutnya di node 3. Apply. Arahnya tetap seluruh 200.000. Apply. Dan di node 5 ya, juga sama 200 minus 200.000 minus ya. Dan di node 7 apply itu adalah sebesar 300.
Oke. Oke. Nah, jadi semua quantity ya, nilai yang bekerja nantinya pada sistem rangka ini sudah kita definisikan di sini ya. Selanjutnya adalah solve ya. Solve current S. Oke. Solution is done. Ini artinya bahwa sukses maksud kita. Close. Kita close. Lanjutkan pada general processor yaitu. Nah, tadi pertanyaannya yang diminta adalah tentukan displacement node ya. Jadi berapa displacement node-nya pada masing-masing di sini. Kayak reaksi pada tumpuan dan tekanan pada keras. Oke. Pada general post processor ini ada banyak ya, cara ya. Oke, kita pakai yang resolve viewer ya. Nah, di sini kita bisa melihat choose your solution, placement, ya, kontur ya. Kita belum bisa. Nah, perhatikan di sini bahwa ya ada struktur rangka ini. Jadi ada warna yang berbeda-beda. Warna yang berbeda ini menunjukkan besarnya displacement. Ya. Nah, di sini warna yang merah, ya. Warna merah artinya yang di sini ya. Itu bahwa maksimumnya 0, dia berkisar antara 0,003628 sampai dengan 004082 ya. Di mana maksimumnya ada di node yang di sini ya. Node 4 ya. 4. Jadi 4 dan minimumnya di ini ada tanda minus minimum jadi di node 1 ya. Kalau kita ingin melihat animasinya bisa kita klik sini. Lihat performance result atau nah, ini adalah reformasinya ya. Oke. Kemudian yang lainnya ya, kita sudah mendapatkan deformasi ya. Kalau kemudian kita ingin melihat gaya reaksi ya, gaya reaksi. Untuk yang tadi ya deformation juga bisa kita lihat dari sini. Nah, kelihatan yang sebelum dan sesudah. Jadi banyak cara untuk menampilkan hasil. Jadi sama juga 0,040 maksimumnya ya. Kalau kita ingin melihat distribusi tegangannya, kita coba dulu tadi ya. Kita lihat kondisi stres. Oke. Ya. Ini adalah reformasinya ya. Oke, ada solution.
pertama. Untuk list result, ya, oke. Kita bisa melihat, kita ingin melist ya, node berapa sebenarnya nilainya, solution. Ya. Nah, di sini akan muncul list, ya. List dari replacement dari masing-masing node, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, jadi terhadap replacement ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan kemudian ini adalah rata-rata. Nah, di sini terlihat bahwa displacement maksimum terjadi pada node 4. Ya. Kemudian ya, node 2 selanjutnya. Itu untuk node-nya. Dan untuk elemen solution, stress, promises, oke. Nah, di sini terlihat elemen 1. Elemen 1 itu adalah link yang dibentuk oleh node 1 dan node 2, ya. Di sini bahwa dia mengalami sebesar minus 6 untuk jadi tegangan prinsipal 1, prinsipal 2, prinsipal 3, ya. Jadi minus 62,113, ya. Minus artinya dia mengalami kompresi, ya. Kemudian yang berikut juga elemen 2, ya, nah, seterusnya, ya. Nah, di sini karena ini sudah kelihatan. Kemudian gaya reaksi, ya. Soal item, klik. Nah, di sini terlihat tumpuan di node 1 dan node 7, ya. Jadi gaya reaksi di node 1, ya, karena di Excel maka akan ada gaya reaksi suhu X dan suhu Y, ya, di mana Fx-nya adalah 0,17 sekian, ya. Ininya satuannya apa? Satuannya Newton, ya. Kemudian Fy-nya 0,45 sekian Newton. Sedangkan di node 7, ya, node 7 itu karena dia tumbuhannya roll, maka gaya reaksinya hanya searah suhu Y saja, misalnya 0,5 Newton, ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Pengambilan beras sudah, gaya reaksi sudah, tentukan. Ya. Jadi semua informasi tadi, ya, sudah disampaikan, ya. Bisa kita cari dengan beberapa cara tadi, ya. Oke, kalau ingin animasi ulang bisa klik di sini, ya. Ini stres, misalkan komisis, kita coba. Komisis. Oke, itu pembelajaran kita, ya, pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, ya, bagi kalian tentunya pada pembelajaran rekayasa komputasi, ya. Untuk topik kali ini yaitu tentang analisa keras menggunakan ANSYS APDL. Terima kasih, salam sehat.